Halo pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Kali ini kita kedatangan 3 pemeran dari The Doll 3. Yang pertama ada Kak Jessica Mila, ada juga Kak Gizel dan Kak Zidan. Halo. Terima kasih loh ya udah menyempatkan hadir di Poskota seperti itu. Sama. Iya, ini sama saya Triasa Primita dan juga ada Mbak Mia. Begitu. Baik, ini langsung aja kali ya, ini teman-teman Poskota pasti udah penasaran banget, pengen tahu gitu kan gimana sih The Doll 3 ini. Mereka juga pasti penasaran gimana proses syuting filmnya, ceritanya dan segala macamnya. Kira-kira bisa diceritakan nggak sih bagaimana sih perasaan dari kalian gitu bisa terlibat dalam penggarapan film The Doll 3 ini? Nah, sih senang banget ya bisa terlibat di film The Doll 3 ini, karena kalau aku pribadi awalnya excited banget karena ini pertama kalinya film di Indonesia yang pakai boneka animatronics. Gitu, jadi sesuatu yang baru untuk perfilman Indonesia dan baru banget juga untuk aku gitu. Jadi pasti bisa nambah pengalaman kan, dan aku selalu suka untuk menambah pengalaman baru, terus belajar hal baru seperti itu. Ya, Jessica, ini kan film yang anti mainstream juga ya, karena kan saat ini kan yang lagi beredar itu kan film-film horor juga, booming juga, kayak Kuntilanak, terus Kakak Desa Penari, itu kan lebih Indonesia banget. Sementara ini kan setnya itu kan diadopsi dari luar negeri gitu. Nah, apalagi boneka ini kan boneka yang canggih ya, dan harganya juga mahal banget. Nah, itu bagaimana cara membangun emosi dari Jessica sendiri supaya bisa menguasai semua adegan-adegannya, terus karakternya, gitu. Bisa diceritain nggak sih gimana? Kalau kita sih sebenarnya ada proses reading yang intensif sebelum syuting pastinya. Jadi ya di situ kita ada acting coach, kita latihan hampir setiap hari. Terus kalau untuk sama bonekanya jujur emang agak sulit sih ya, karena ternyata beradegan sama boneka tuh nggak semudah semudah dibayangkan nih pasti. Jadi kalau sama manusia kita bisa bertukar emosi kalau kita lihat-lihatan, kayak saling memberikan aksi reaksi. Nah kalau sama boneka kan dia sebenarnya flat aja, nggak ada emosinya gitu. Dan yang bikin semakin sulit karena boneka animatronics ini kan dioperate sama beberapa orang. Jadi ketika beradegan sama boneka ini, kita ya harus kerjasamanya sama beberapa orang gitu. Jadi susah dan juga lebih ribet gitu. Ya, terus di film ini kan ceritanya juga menarik nih. Kamu kan sayang banget sama adik kamu gitu kan. Akhirnya dia mau bunuh diri gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya? Kira-kira apa sih ceritanya gitu ya? Gimana ceritanya? Terus di Doll 3 ini ada pengalaman serem nggak sih ketika ini kan filmnya arwah gitu yang masuk ke boneka kan gitu kan. Nah, itu gimana? Kalau sinopsisnya ya mungkin ya tadi. Iya, sinopsisnya sih bercerita tentang Tara itu aku yang memerankan. Dia punya adik namanya Gian yang diperankan oleh Zidan. Dia merasa sangat depresi. Tara merasa sangat depresi, sangat stres ketika Gian akhirnya meninggal, karena Gian adalah adik Tara satu-satunya. Dan Tara merasa sangat dia kesulitan untuk bisa ikhlas, dan dia begitu menyalahkan dirinya sampai akhirnya pokoknya dia berusaha untuk mengembalikan arwah Gian ke dalam dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby. Gitu, tapi ternyata malah menjadi petaka. Iya, karena arwah yang ada di dalam boneka itu ternyata udah terpengaruh sama roh jahat gitu. Nah, untuk si Zidan sendiri gimana nih sebagai perannya tadi kan kayak jadi yang merasuki gitu kan di The Doll-nya sendiri, itu gimana? Coba bisa diceritain nggak? Kalau aku awal sebelum masuk ke The Doll itu, Gian itu orangnya sebenarnya baik, tapi semenjak kedua orang tuanya itu meninggal, dia jadi cuma punya Katara. Dari situ dia tuh kayak posesif banget. Dia juga punya kelainan mental sampai akhirnya ngelihat Katara sama orang lain timbullah cemburu ya. Gak ada yang ini gitu ya. Mulai awal problemnya tuh emang di situ. Untuk proses readingnya sendiri itu kan butuh chemistry antara kamu sama Jessica Mila kan sebagai kakaknya. Itu prosesnya berapa lama?
kita proses reading Sekitar sebulan. iya sekitar sebulan, itu intensif banget hampir setiap hari. Hampir jalan dulu. Gisel sendiri gimana untuk perannya di film ini, di The Doll 3 ini? Aku berperan sebagai Nika, dan Nika itu anaknya Aryan, yang nanti bakalan diperankan oleh Kawiki Wiryawan. Nah, si Nika ini tuh sudah tidak memiliki ibu, jadi dia deket banget dan sayang banget sama Katar ini, soalnya Katar ini kan ceritanya sama ibu aku. Oke. Tadi menyambung dari jawaban teman-teman ya, kira-kira ada nggak sih hal-hal khusus nih yang dipersiapkan gitu? Terlebih ini kan genrenya film horor, terus mengarah ke thriller juga ya gitu. Kira-kira ada hal khusus nggak yang dipersiapkan agar lebih mendalam gitu kan? Yang dipersiapkan sih mungkin apa ya, fisik kali Oke. Dan kesabaran ekstra. Soalnya dan mental berarti iya, ya. betul. Soalnya beradegan dengan boneka itu ribet gitu kan. Butuh kesabaran. Jadi butuh kesabaran yang Iya, dan fisik juga karena banyak banget adegan-adegan Action actionnya. gitu. Action. Ya yang membutuhkan emang kita harus benar-benar fit lah gitu. iya betul. Jadi biar nggak gampang sakit ya pada saat syuting. Ada dua pertanyaan yang menarik nih. Yang pertama ini The Doll 1 itu kan dibintangi sama Seni Aulia. Nah, yang kedua itu sama Luna Maya, dan box office nih yang Luna Maya. Karena saya juga sempat nulis juga waktu itu, memang animonya besar gitu kan. Nah, gimana Jessica Mila sendiri ngerasa tertantang atau terbebani ketika dihadapkan dengan The Doll 3 ini, mengingat sudah pernah sukses di The Doll sebelumnya gitu? Justru aku melihat itu sebagai hal yang positif ya, karena berarti The Doll udah ada penontonnya nih, udah ada apa ya, kayak fans setianya The Doll dari The Doll 1, The Doll 2 sampai akhirnya sekarang Hitmaker memutuskan untuk membuat The Doll yang ketiga gitu. Dan ya aku sih berharap justru pecinta film The Doll juga menantikan film The Doll 3 ini ya. Jadi Iya betul. iya, jadi justru mereka Penasaran ya, makin apalagi penasaran, yang apalagi ini adalah the last chapter dari The Doll kan. Oh iya, Jadi setelah ini betul. udah gak ada The Doll lagi. Mungkin nih pasti penasaran nih penonton kita nih, spill dikit ya, ada gak sih adegan-adegan yang kayak aduh menarik dan ini nggak ada nih di film yang lain gitu, di horor genre horor yang lain gitu, biar lebih orang tuh penasaran. Nanti jadi gak penasaran. Oh iya, pengalaman Iya. menariknya apa aja sih? Iya, iya. Cerita-cerita pengalaman menarik ya? Menarik, Iya, betul. maksudnya ya, gitu. Pengalaman menariknya dari Pengalaman selama menarik. syuting, ya. Pengalaman menarik bagi aku pribadi sih pas di lokasi ya, dan sama cast-castnya, kayak kita sering bercanda dan have fun gitu sih. Ya jadi memang walaupun ini syuting film horror thriller, tapi kita di lokasi syuting tuh di luar set tuh kita selalu kita selalu Enjoy. bercanda, dan mungkin ini salah satu film yang pemainnya kompak banget ya. Betul. Gitu, jadi menyenangkan sekali sih proses syuting film The Doll ini gitu. Ada pengalaman yang menyeramkan? Iya, Menyenangkan. horor Kalau gitu, aku di sih lokasi nggak syuting. ada. Kalau pribadi kita mah enggak. Iya, Cuma ada. dengar-dengar doang sih. Iya benar. dengar-dengar aja Untuk dari Zidan ini saya. film ke berapa ya? Film kelima. Oh udah kelima ya, wow. Ada kesulitan nggak nih, apa namanya, berinteraksi gitu kan? Kayak mungkin udah ada yang lebih senior gitu. Kira-kira. Kalau masalah berinteraksi kayaknya nggak ada deh, karena selama kita reading yang intensif banget selama sebulan, syukurnya para pemain senior-senior juga Iya. pada open banget. Enak banget untuk Iya. diajak kerja sama. Jadinya nggak merasa terbebani gitu. Untuk Kak Jessica Mila sendiri ini pengalaman horornya kan nggak yang pertama kali ya? Kayak gitu. Kira-kira mungkin sama sih. Jadi apa sih yang bikin menarik dan beda The Doll ini dari yang sebelum-sebelumnya? Kalau yang sebelumnya sih sebenarnya emang film Mata Batin ya, aku kemarin Mata Batin 1 dan Mata Batin 2 itu emang pure horror. Kalau ini sebenarnya lebih ke thriller kayak yang tadi dibilang Gisel oke. juga gitu. Jadi emang beda sih pengalamannya ya. Dan yang paling bikin beda ya boneka ini sih. Boneka yang dibikin Iya. dengan sangat mahal ini. Lucu Apa itu paroki anggaran, iya. Iya. Berapa? Pertama itu untuk bonekanya itu harganya berapa? Untuk bonekanya itu di atas 2M sih kemarin. 2M. Bonekanya aja Oh, dua iya, ya, iya, banget ya. memang Luar mirip sih. biasa.
Aduh, takut Nah, saya. tapi ini adalah dummy-nya gitu. Iya, Akhirnya gitu. yang aslinya tuh ada mesinnya dan emang nggak dibawa-bawa karena Berat. Yes. Iya betul. Sayang juga kan takut gitu. Oke. Bonekanya aja 2 miliar, Iya. gimana proses Uh, produksinya sampai udah pasti, bayaran ratusan betul. Udah pasti nggak akan mengecewakan ya pemirsa. Jadi jangan Semoga. lupa nonton langsung di bioskop serentak tanggal 26 Mei 2022 kayak gitu. bioskop Dan di seluruh ini- Indonesia. Betul, di bioskop Iya. seluruh Indonesia. kita berharap banget semoga nanti pada suka, dan kalau misalkan suka jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya, keluarganya, mungkin ke media sosialnya juga, tapi yang penting jangan spoiler. Betul. Dan ketika nonton juga jangan direkam atau Oh, iya, diambil betul. gambarnya, Jangan. terus Setuju. kemudian disebarkan karena itu sama aja pembajakan. Setuju banget. Ya, setiap film itu pasti ada pesan moralnya tuh, ya kan? Ya. Nah, pesan moral dari Duduk 3 itu sendiri apa sih gitu kan? Untuk masyarakat, terutama yang menonton gitu kan, apa yang bisa disampaikan atau pesan moral apa yang disampaikan untuk masyarakat? Yang mau disampaikan adalah harus bisa mengikhlaskan Iya, kepergian betul. orang yang kita Oke. kasihi seberat apapun itu. Karena dengan kita tidak mengikhlaskan kepergian orang tersebut akan memberatkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi ya orang yang sudah Arwahnya. arwah yang sudah meninggal tersebut gitu. Jadi harus bisa ikhlas, harus bisa let go, dan lebih berserah kepada yang di atas lah. Gimana nih? Ini kan mau tayangnya lusa ya, gitu. Iya. Kira-kira apa ya harapan dari teman-teman gitu untuk film The Doll 3 ini seperti apa kayak gitu? Harapannya yang pasti semoga film ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, semoga nanti banyak yang suka, Amin. dan semoga juga pesan yang disampaikan sama film ini bisa tersampaikan. Karena memang Pak Rocky itu ketika bikin film ini salah satunya yang dia harapkan adalah ini bukan cuma sekedar film yang seru untuk ditonton atau nakut-nakutin atau bikin kaget aja, tapi memang ada sesuatu juga yang bisa dipelajarin gitu. Moral value-nya tadi ya, Iya, pesan itu. khususnya. Oke. Ada Lagi gimana? yang mau disampaikan nih dari Zidan nih. Iya mungkin. Kalau yang diharapkan buat yang udah nonton, karena bisa dibilang film ini budgetnya lumayan tinggi, ya tolong banget biar bisa menghargai perfilman Indonesia yang baru bangkit. Jadi nontonnya di bioskop aja. Luar biasa. Yang nonton yang bajakan ya. Iya, boleh. Setuju betul. Gimana Gisel? Ada tambahan nggak? Harapannya nih. Tersampaikan semua sih. Oke. Itu jangan spoiler, jangan nonton yang bajakan karena kita syuting film ini tuh lumayan apa ya? Penuh perjuangan banget. Penuh ya. perjuangan banget gitu. Jadi semoga bisa dihargai. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Jessica Ya, Mila, terima kasih Gisel, juga. dan Zidan. Semoga film The Doll 3-nya ini bisa sukses dan bisa benar-benar tembus lah ya gitu loh. Dan antusiasme Bisa box office penonton, ya, ya. betul, antusiasme penonton juga tinggi seperti itu. Jangan lupa penonton Poskota dan juga Poskota TV wajib banget nih nonton The Doll 3 tanggal 26 Mei 2022 hanya di bioskop di seluruh Indonesia. Yes.